keinginan jadi penyanyi itu, jiwa berontak tuh. Kok kawan-kawan dan bisa melagu dan indah. Apalagi lah bersama penyanyi kan. Kayak waktu itu kadang-kadang bagara-gara bagurau kadang sampai lalu bersama-sama Awak, Daniel, David, Ipang kan. Nah orang gue pandai melagu Jo. Dan kok enggak pandai melagu Jo. Akhirnya coba-coba alhamdulillah walaupun suara memang ndak rancak wak raso tapi lain ndak pales dong. Tapi kalau seandainya masih bisa didengar jurang awak masih rancak tuh sama. Iya tuh. Masih terpakai sampai hari itu masih alhamdulillah berarti diterima di masyarakat. Iya. Berguguran daun-daun di pusah romande, yo ayah mato balinang menyesali diri, denai tak baguno, hanya doa denai pinta kepada Tuhan, tarimulah oi mandekan bansai di badan mahkota seso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersebut balik kita di podcast Kabar Rantau. Alhamdulillah telah hadir di studio penyanyi yang tidak asing lagi. Kita sapa beliau dulu, Ariel Ibnu. Kabar Ariel? Assalamualaikum. Kabar lo udah? Alhamdulillah. Terima kasih lah ada hadir di studio kami. Sama-sama udah. Ariel Ibnu. Eko Ariel Ibnu. Kau nama panggung atau memang nama asli? Namanya Ariel Do Ibnu. Ibnu itu nama bapak. Jadi nama lengkapnya Ariel Do Ibnu. Ariel Do Ibnu. Di mana kampung? Awak di Paninggahan Solo. Oh, orang Solo gitu. Jadi pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu bahwa perjalanannya Ariel Ibnu bisa sampai di Jakarta. Kalau kini saya tidak tahu jo Ariel Ibnu. Dia ada acara-acara Minang pasti ada. Gitu. Alhamdulillah. Pasti diundang kan gitu. Alhamdulillah. Jadi pemirsa pengen tahu bahwa perjalanan. Kok perjalanan hidupnya makasihnya kok karir dulu atau perjalanan awal ke Jakarta? Sadualahnya jadi pemirsa aku juga penasaran pengen tahu memang lahir di Jakarta atau memang di kampung gitu. Bukan, awak lahir di Padang. Gadang di Jambi. Oh iya. Gadang di Jambi. Taman SMA langsung ke Jakarta. Di Jakarta dulu yang diturui kan kakak. Kakak mengalih juga di daerah Tebet situ, tapi sekitar setahun atau setengah tahun kalau tidak salah, setengah tahun di Jakarta. Kakak kolab usahanya karena anaknya pun waktu itu meninggal. Jadi inyo pindah ke Bandung. Awak hidup di Jakarta surang lay sama kawan-kawan saya lay gitu. Barang-barang sana. Awak Baranam. Oh Baranam. Kini di rantau itu di enggak. Tetap sampai kini awak surang di Jakarta. Jadi, Kakak di kampung. Jadi
perjalanan dari menyanyi kini ko memang ada bakatnya di kampung Taraso atau memang lah di Jakarta ko, Pak? Wah, itu yang pertanyaan menarik itu dah. Sebenarnya awalnya itu awak penonton. Penonton? Iya, di saung-saung Minang lah Yo, pokoknya. di saung-saung Minang gini lah ya. Kebetulan saat itu awak mengidolakan Daniel Maestro. Daniel Maestro ada show ke Jakarta. Iya. Waktu itu boleh disebut rumah makannya. Enggak apa-apa. Orang awak Iya. sabui asal. Waktu itu Daniel Maestro ada show di Matraman. Di Matraman. Di Matraman gitu ya. Di Lubuk Batuang Matraman. Dengan info, ada Daniel Maestro. Kebetulan Ariel Ibnu seorang maestroid. Penggemar dari Daniel Maestro. Iya. Akhirnya pailah ke situ. Pai ke situ menonton. Bapoto sama Daniel Maestro sanang mana waktu itu kan. Akhirnya mungkin karena awak pun orangnya welcome sama siapapun. Waktu itu kenal Daniel. Pertama kali besobok Daniel doanya mic kawak kan. Kalau tidak salah lagunya Rintang Pape Kusui. Rintang Pape Kusui. Iya, di albumnya Daniel. Itu tahun barat. 3 tahun yang lalu baru. 3 tahun ya. Tapi alhamdulillah lah ya. Namu langsung lumayan. Alhamdulillah. Habis itu kenal sama David Istanbul. Kami dake bakawan. Terus Ipang kebetulan sakampung kalau ke Jakarta. Nyu kata awak akhirnya bakawan terus kece di antara kawanku, Bang coba lah menyanyi Bang, suara Bang lain lumayan kok. Sebenarnya awak minder gitu. Mindernya dalam artian kok telat ya gue mulai karir gitu. Cuman jiwa seninya nggak bisa ditahan. Apa salahnya sih coba gitu. Jadi ada kawan-kawan tadi yang suka kamu kasih Daniel, Kak David Istanbul, apalagi ada Ipang, itulah pemicu. Akhirnya tak bawa lah Ariel Ibnu kok jadi penyanyi, ngisi event, ngisi acara. Alhamdulillah. Ini Ariel Ibnu dah asing lain. Alhamdulillah udah. Kini jadi mulai kok 3 tahun yang lewat. 3 tahun yang lewat. Ala barang luar single album atau album? Single awalnya sebenarnya proyek iseng dalam artian waktu itu lagi nongkrong di warung nasi goreng sama ada salah satu YouTuber Minang, Afan Mulifa sama player juga Angelani, player di Jakarta. Ceknya banda buat single selain kan lah do orang member rumah makan tuh nyanyi, kok MC kok nyanyi gelah ceknya kan. Oh ya udah yuk buat single, cewek kan. Terus kata Angelani, ya udah lagu ciptaan wa aduh katanya. Ya udah itu abang bawaan akhirnya itu single pertama. Lagu lain nampak ndak basuwo. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian ada tawaran featuring sama Echa Virginia album. Bukan Cinta Kita di album itu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu di event-event mulai ada panggilan. Pernah duet juga sama Rayola di salah satu event. Memang didaulat duet sama Rayola gitu. Seorang penonton duet sama artis besar. Wewe banget. Abis itu ada tawaran lagi dari salah satu label yang sekarang lagi bikin single. Ada 2 single keluar. Satu ciptaan Bang Alek Gondrong, judulnya Penyesalan Diri. Iya, satunya ciptaan dari Alek Gondrong. Yang satunya lagi ciptaan Fadli Rasul. Ameh Loyang. Itu ya rencana yang ke depan yang untuk yang single album. Iya, itu udah kelar dubbing, udah kelar syuting, tinggal edar lah. Tinggal rencana pilo kali pasar. Itu tergantung produser. Produser ya nih kok. Kebetulan Patang tuh yang Ameh Loyang itu Rangga Madisa. Rangga Madisa di Ramadis. Kalau yang Penyesalan Diri insya Allah nanti tayangnya di Elta Record itu Uni Eli Tambang. Alhamdulillah. Jadi Bang lihat Kak Cito tadi kalau seandainya
Ariel Ibnu kok selain bernyanyi kegiatannya soalnya. Jadi orang pengen tahu kalau bernyanyi, apalagi kondisi gini kan ada COVID, semua terhenti kegiatan gitu loh. Gini seperti itu. Oke. Mungkin dari postingan awak pun ada sih beberapa orang yang bertanya mau di udah kok. Sebenarnya udah kok kerajonya apa? Kadang mengalih di Facebook, kadang menyanyi sih. Itulah sebenarnya awak itu orang Pangaleh. Manggaleh. Urang awak aku pasti ke Manggaleh. Cuman sangat mencintai budaya Minang. Betul. Di mana kali? Di Pasar Jatinegara. Oh, Pasar Jatinegara. Iya, di lantai 1. Kali itu. Baju-baju kaos. Kalau ada pemirsa belanja Jatinegara, carilah. Ada mah kedai itu. Ariel Ibnu sih. Ariel Ibnu. Luar biasa. Dan kebelanja kaos. Kalau ke Pasar Jatinegara ya. Pasar Mester aja. Pasar Mester. Jadi rencana ke depan itu memang bikin album bersama tadi Ramadi. Itu single. Single. Kini musim-musimnya lagi buat single album ya. Jadi dibalik tadi lihat dimundurkan memang keseharian Manggaleh lah ya. Manggaleh. Gitu. Kalau ada yang ngajak nyanyi pai, ada yang ngajak acara pai. Kalau untuk acara planning mungkin sementara tapi kena acara-acara Minang lah mulai ini kan. Mulai. Kebetulan pun 2 hari yang lalu malam minggu alhamdulillah ada salah satu organisasi orang awak juga pedagang di Pramuka maduan acara awak mengisi acara sama Dinda Rosi sama Sakirani. Jadi malam kalau seandainya nanti pemirsa podcast pingin kamu undang udah Ariel Ibnu aku bakal mah dihubungin. Oke. Facebooknya tetap namanya Ariel Ibnu. Di Instagram pun Ariel Ibnu bisa di DM atau kan nomornya langsung bisa. Ariel Ibnu saja ya. Ariel Ibnu di Instagram ya. Ariel Ibnu. Iya, Wak. Jadi pemirsa podcast Kabaranto pengen tahu suka dukanya Kak. Jadi seorang artis Minang kok ya. Apa ya? Lebih tepatnya pecinta budaya Minang lah. Betul, pekerja seni lah. Suka dukanya pasti ada. Orang yang mencibi ada. Apaan tuh si Ariel Ibnu katanya kan? Ala jadi penyanyi lu nya kini. Suaranya mau detu nya menang tampang saya nya Ado yang di muka awak pun elo-elo. Ariel. Belakang awak disabutnya. Cuman di awak ada masalah. Masalahnya ndak ada kepentingan di awak untuk membuat orang tuh elok ke awak. Yang penting awak selalu elok ke orang. Yang awak semangat, positif. Jalan tarwih itu. Jalan tarwih. Ndak ada masalah. Ndak butuh pengakuan soalnya. Si Ariel itu bagus, si Ariel itu viral enggak. Tapi sampai hari kok orderan menyanyi, dan henti Alhamdulillah masih ada. Itu dan luar biasa. Iya. Jadi aku balik lah ke tambah dimundur ke segitu mengenai milenial kini lah ya. Tanggapan dari seorang Ariel Ibnu mengenai musik tradisional atau musik Minang kok. Pandangan dari siapa? Untuk musik Minang, kalau musik tradisional alhamdulillah untuk saat kini banyak anak-anak muda yang mencintai yang musik tradisi Minang. Banyak. Kalau boleh awak sebut namanya contoh Alvina Braner, Yona Irma ini lagi viral. Dengan musik tradisi Minang. Jadi selama kalau dimundur jauh ke belakang banyak orang anak-anak muda yang kurang berkenan masuk ke dunia banyak lagu-lagu Minang. Betul. Jadi tanggapannya dari Ariel Ibnu dah luar biasa lah. Masalahnya pun contoh kayak yang nama penyanyi yang awak sebut tadi. Iya. Ini kan tak asli Minang. Iya. Tapi sangat mencintai budaya Minang. Iya. Alvina Braner berdarah Betawi kan. Darah Betawi. Apanya yang orang Pasaman kalau tidak salah. Jadi tanggapannya itu ya. Terus mengenai harapan ke masyarakat umum yang muda-muda
yang mencari kini Ariel Inu lah sukses di rantau orang. Agar Alhamdulillah. motivasi kan anak muda apa yang terbaik rasanya. Alhamdulillah sukses mungkin masih alur, ibaratnya proses. Tapi untuk anak-anak muda ke depannya yang milenial, anak-anak kini lah gitu. Kecil-kecil orang kini anak-anak alay lah baru kadang kan. Belajarlah lebih mencintai budaya Minang, musik orang awak. Jangan terlalu ngikutin budaya orang barat lah gitu. Baik yang laki-laki maupun padusi lebih cintalah ke budaya ranah Minang gitu. Itu saya harapan waknya. Nggak usah gengsi. Kalau memang bisa badendang walaupun masih muda, tunjukkan kualitas awak. Gue bisa loh badendang gitu. Ariel Ibnu. Jadi pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu waktu dari kampung memang bakat menyanyi kau lah ada je tu Pak? Bakat menyanyi enggak lo do. Ibaratnya cuman suka lagu-lagu Minang. Suka. Tapi ndak ada bakat waktu itu. Ndak ada. Alun yakin lah. Alun yakin. Jadi perjalanan sampai memang tiba di Jakarta ke Jakarta ke memang labaninya kan atau ke Kama dulu sebelum langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta. Langsung ke Taman Jakarta. SMA langsung ke Jakarta. Itu tinggal sama kakak. Waktu itu tinggal sama kakak, kebetulannya ada usaha di daerah Tebet situ buka toko, tetap bantuinnya. Rencana kan waktu itu pengen kuliah. Pengen kuliah di Siko. Tapi waktu itu kakak waktu anaknya sakit. Sakit apa ya, namanya tuh yang kepala bisa kadang tuh. Akhirnya usahanya kolab dan habis pitihnya untuk mau anaknya. Duitnya pitihnya lah habis, anaknya meninggal. Akhirnya aku nggak mungkin hidup di sini lagi. Makasih itu agak putus asa, pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung. Nah, setelah kakak pindah, akhirnya tinggal sama kawan-kawan saja lah. Tinggal sama kawan-kawan di mana di Jakarta tinggal? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Di daerah Tebet. Batu. Jadi sambil Karajo atau itu? Mengalih awalnya Karajo di Kadayurang. Karajo di karyawan di luar biasa. Jadi di toko apa tuh Karajo? Waktu itu kalau tidak salah toko plastik. Toko plastik. Berapa lama tuh? Itu sabanta. Masalahnya awak tidak pernah gengsian orangnya. Apa saja usaha selagi halal bisa mencukupi kebutuhan awak yang memang duit surang. Alhamdulillah. Itu hebat. Itu bisa contoh untuk milenial kini jangan malu jo pekerjaan awak gitu loh. Jadi waktu manggali plastik tadi kok plastik yang plastik yang toko plastik. Toko plastik banyak. Kok plastik bungkus kayak asoy. Itu tuh. Itu berapa lama kali itu? Itu kalau tidak salah cuman tidak sampai setahun doh. Akhirnya lah tak kumpul modal mengalir sketek-sketek di tepi jalan. Alhamdulillah. Jadi berangkat Karajo tadi di toko plastik sama orang tadi kumpul-kumpulan modal langsung mengalir di tepi jalan. Di kaki limo. Iya. Tepi jalan. Itu digelar saja. Kalau tidak salah waktu itu sendal-sendal Bogor, belanja ke Bogor. Sendal Bogor. Belanja ke Bogor. Luar biasa. Mengalih di daerah mana tuh? Di Tebet masih Pasar Sayur. Akhirnya alhamdulillah. Tapi di waktu mengalih kok di kaki limo bajojo model tuh. Iya, kaki limo. Buka pasar pagi itu pakai terpal digelar, disusun galeh. Alhamdulillah. Tapi usaha itu waktu itu ndak jalan lama. Memang kalau usaha kalau modalnya sedikit itu menangguang sadoda. Iya, akhirnya ya udahlah. Akhirnya dari Tebet awak pindah ke Jakarta Timur. Dari Tebet pindahlah ke Jakarta, tapi masih posisi Mangaleh kok. Masih posisi Mangaleh.
Karajo balik di kadai urang. Wah, jadi nan barang-barang kata di bala habis bisa itu. Memang tidak berkembang. Berkembang. Gitu. Ya. Alun-alun jalan lah ya berarti ya. Berarti Bakarajo di Pasar Jatinegara di luar kaki limo. Udah tuh mengalih kaus awak Karajo sama inyo. Oh, Bakarajo di kaki lima orang. Kaki limo. Iya, tapi Karajo di kaki lima orang. Oh, itu. Iya. Jadi itu berapa lama tuh? Ada setahun kayaknya. Oh, 2 tahun. Ada setahun. Alhamdulillah perputaran itu taruy. Ya, habis itu tetap kayak yang awal kumpul skete. Akhirnya mengalih balik di tepi jalan. Mengalih di tepi jalan balik. Ngalihnya apa lihat tuh? Waktu itu kalau tidak salah poster-poster yang langsung ditempelin itu. Yang poster, kayak tulisan-tulisan kaligrafi. Kaligrafi. Cuman namun nyawa iduk surang. Iya. Nggak peduli. Ada kawan ngecime. Ada sih yang mengecek kawan. Udah aku nak cocok ngalih siko do ceknya ngalih tepi jalan di Blok M tuh ngalih ceknya awak gagah ceknya kan. Cuman awak menjawab gagah tuh nak cukup ya untuk menutup lapar dan mati. Gagah ada Iya. Akhirnya ya memang usaha kalau memang modal pas-pasan bana tuh dah tapi pagi habis patang tuh memang ndak berkembang gitu. Akhirnya basobok jo kawan lamu mengalir di tepi jalan waktu itu kan menggelar basobok jo kawan lamu tuh keceknya ibu dan celiang mudeko mah. Iya. Karajuela. Siapa orang itu? Kawan awak namanya Hari. Ibu dan celiang mudeko mah ceknya. Karajuang di Kadaiden lah ceknya. Di daerah Mampang. Hijrah lo kali ya. Hijrah ke Mampang. Akhirnya Karajo di situ di Kadainya ya inyo buka toko jaket yang ngepel ya malap-lap kadai melayani orang keceknya dan gaji yang segitu sebulan rokoang di situ ambil makanan ambil di situ gaji yang segitu sebulan barasiah katanya. Akhirnya wak Karajo di situ 5 bulan alhamdulillah usahanya maju dia wak 2 kali lipat dari yang awal masuk kan awak masuk ke dalam kadainya tuh sebut hitung dulu jumlah galeh yang dan nak muah masuk kadai yang tapi kalau nak dihitung dia nak muah doh masalahnya awak takut salah paham beko. Kawan namanya. Akhirnya berkembanglah usaha tuh lebih 2 kali lipat dari awak masuk. Awak keluar di situ 5 bulan di orang gayanya nak uliah doh. Ba alo arel kapai dari siko ba kami tinggal lagi katanya. Tuh sama kamak kapak tuh kan. Ndak mungkin awak selamanya hidup tergantung sama mak sama pak jawab kan. Awak pengen ada usaha lo jawab. Akhirnya awak mengalih surang. Waktu itu berhasil dapat piti 5 juta. Ditambahnya 5 juta lah ada modal 10 juta. Buka PCD Minang original. Oh itu PCD Minang tuh ya. Di Pasar Jatinegara tuh di situ kenalnya awak pertama seniman Minang tapi alun sebagai penyanyi. Cuman sebagai penjual PCD Minang. Kenal sama Daal. Tahun barat Amris sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. 6-7 tahun ya. Itu awalnya. Tapi alun tidak ada keinginan jadi penyanyi itu tidak ada. Alun keinginan jadi penyanyi itu jiwa berontak tuh. Kok kawan-kawan dan bisa melagu dan indah. Apalagi lah pas tamu kayak waktu itu kadang-kadang bagara-gara bagurau kadang sampai lalu bersama-sama awak Daniel David Ipang kan. Nah orang gue pandai melagu jo dan kok enggak pandai melagu jo. Akhirnya coba alhamdulillah walaupun soro memang ndak rancak wak raso tapi lain ndak pales dong. Tapi kalau seandainya masih bisa didanga jurang awak masih rancak tuh sama. Masih terpakai sampai hari itu masih alhamdulillah berarti diterima di masyarakat. Iya. Jadi wak dapat cerita tadi yang dia tadi lah sampai mengalih di Jatinegara. Aku bahas sampai ke Jatinegara lah bakadai di Jatinegara gitu. Kalau yang di Jatinegara itu lanjutan waktu mengalih PCD Minang di Pasar Jatinegara lantai 1. Itu pun ndak titik akhirnya doh gitu nyeputi listrik di orang pasar. Ada banyak yang komplain orang sekeliling yang berisik ceknya. Akhirnya
Awak tetap optimisinya. Ini cuman belokan kecil, ndak jalan buntu deh cewek Iya, kan. iya. Waktu galeh akhirnya sampai kini mengalih kaos. Alhamdulillah sampai kini Mengalih baju kaos. alhamdulillah. Jadi lah kasinan kamari cerita Ariel Ibnu kau lihat cok pulang kampung kan. Terakhir pulang 2 tahun yang lalu. Abah tuh kok jarang pulang ini. Awak jarang pulang masalahnya gaya nak do kedua lai. Sudah tuh paling kalau pulang teragak yo kakak. Tapi kakak cok Jakarta ya. Enggak, semenjaknya dari yang waktu itu pulang enggak do balik ke Jakarta lai. Memang lah enggak pengen ya. Ya. Kalau untuk apa status gitu, kalau keluarga. Alun Lain. Alun. Untuk pemirsa Pertanyaan podcast, kok luar biasa kok Alun, aku masih bujang gitu baru kan. Alun lain kan. Mungkin Giko dah. Betul. Dengan umur segiko orang awak bak alun juga keluarga nyolai begini begitu cinya. Kalau dewa nak peduli do. Masalahnya awak ndak pengen masa-masa kecil awak yang susah, yang memang kurang dari segala apapun. Saatnya awak bisa menikmati hidup awak dari hasil keringat awak untuk sementara pengen menikmati hidup gitu. Nggak pengen jiwa awak latih lu do gitu. Mana tahu tahun bisua nak bisua selai. Bisua cie lagi siapa tahu kan. Kok ada yang cocok. Tahun DM. DM Instagram. Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa podcast Kabar Rantau ada jadi dia kan. Berdua beko di podcast kan dua. Oke, untuk adun sanak kasadonyo yang pengen maja Ariel Ibnu di eventnya atau di acara weddingnya, acara organisasi apa saja, yang penting awak bisa bagurau bakumpul bersama, hubungi nomor di bawah ini. Ariel Ibnu, siapa ditantang kamari untuk bisa lo duduk di podcast untuk risiko siapa? Saya kira ya. Ini kayak kursi panas tahu. Saya kira ya. Oke, untuk selanjutnya ambo menantang dun sana atau lah jadi aja deh ambo. Sama-sama merintis karir kini untuk Ricky Ricardo. Ditunggu Ricky Ricardo. Itulah alhamdulillah sampai hari ini Ariel Ibnu luar biasa lihat alhamdulillah acara Minang luar biasa gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Itulah di penghujung podcast ko. Terima kasih lah kedatangan Ariel Ibnu. Sama-sama udah awak pun sangat berterima kasih ya ibaratnya. Udah mau mengundang awak kemari. Siapa sih Ariel Ibnu gitu. Terkenal alhamdulillah. Senendaknya orang pengen tahu, oh itu udah nampak ngaleh itu penyanyi mas. Itulah mudah-mudahan. Itu Ariel Ibnu, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan besok diundang, harus datang itu kan? Ya pasti. Oke, itu aja lah pemirsa podcast Kabar Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.